Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah organisasi internasional yang beranggotakan Pak Rizky Ramadan, Jian Hasti Putri Rahayu, Revina Idelia, dan Zawa Anissa. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai peran NATO dalam konflik Rusia-Ukraina. Selamat menonton! konflik Rusia-Ukraina dimulai dengan seruan Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan kekuatan militer di luar Rusia pada 24 Februari 2022. Serangan Rusia dimulai dengan ledakan di beberapa kota Ukraina termasuk Kyiv, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Konflik ini berawal dari perbedaan politik dan keamanan antara kedua negara serta keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO yang dianggap oleh Rusia sebagai ancaman terhadap kepentingan Rusia. Pada 2014, Rusia mencaplok semenanjung Crimea dan mendukung separatis di Ukraina Timur yang memicu ketegangan antara kedua negara. Pada tahun 2021, Rusia mulai menumpuk pasukan di perbatasan Ukraina dan pada 2022, Rusia secara resmi mengumumkan operasi militer di Ukraina. Hingga saat ini, konflik masih berlangsung dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerusakan besar-besaran di Ukraina. Selanjutnya adalah peran NATO dalam konflik. NATO memainkan peran signifikan dalam konflik Rusia dan juga Ukraina dengan memberikan dukungan politik, diplomatik, sekaligus militer. Aliansi ini mendukung Ukraina, mengutuk agresi Rusia dan juga menekan Rusia melalui sanksi ekonomi dan juga diplomatik. NATO ini memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur, melakukan latihan-latihan militer dan juga terus meningkatkan kesiapan pasukan untuk pertahanan kolektif. Meskipun Ukraina bukan bagian dari NATO, banyak negara-negara anggota memberikan bantuan khusus militer langsung, termasuk senjata dan juga amunisi, peralatan dan juga dukungan pelatihan, serta intelijen dan juga dukungan logistik. Kerjasama NATO ini dengan Ukraina mencakup pelatihan, modernisasi angkatan bersenjata, dan juga peningkatan interoperabilitas dengan standar NATO melalui kerjasama dengan Uni Eropa dan juga negara-negara lain. Walaupun NATO telah berperan dalam konflik Rusia-Ukraina, menurut kelompok kami, NATO juga memiliki keterbatasan dalam melaksanakan perannya. Salah satunya adalah NATO tidak dapat melakukan intervensi militer langsung di Ukraina karena tindakan tersebut beresiko memicu konfrontasi militer yang lebih luas dengan Rusia. Selain itu, Ukraina ataupun Rusia juga bukan merupakan bagian dari anggota NATO. Oleh karena itu, NATO tidak memiliki legitimasi untuk mengerahkan bantuan militer secara penuh. Kemudian, NATO terdiri dari 30 negara dengan kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga keputusan penting memerlukan konsensus yang terkadang sulit dicapai dan bisa memperlambat atau membatasi tindakan kolektif. Lalu, ketergantungan beberapa negara anggota NATO pada energi dari Rusia juga mempengaruhi sejauh mana mereka bisa mendukung sanksi ekonomi tanpa menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi mereka sendiri. Bantuan militer dan non-militer yang telah diberikan masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan Ukraina yang terus meningkat. Upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik ini sangat kompleks dan membutuhkan waktu sehingga hasil konkret dari upaya ini masih terbatas. Setiap langkah NATO juga harus mempertimbangkan resiko eskalasi lebih lanjut dan berhati-hati dalam memberikan bantuan militer untuk menghindari tindakan yang dapat dianggap sebagai provokasi oleh Rusia. peran NATO dalam konflik antara Rusia dan Ukraina memang bervariasi. Sebagian menganggap NATO memberi dukungan penting kepada Ukraina dengan bantuan militer dan politik. Sementara yang lain khawatir hal ini dapat memperburuk hubungan dengan Rusia dan memicu eskalasi lebih lanjut. Menurut kelompok kami, solusi yang dapat dilakukan untuk meredakan konflik ini ialah dengan meningkatkan upaya diplomasi dengan Rusia, serta memperkuat dialog politik untuk mencapai kesepakatan damai. Koordinasi yang lebih baik antara negara-negara anggota NATO dan mitra internasional juga penting untuk mengelola krisis ini dengan efektif dan mengurangi ketegangan di wilayah tersebut. Namun, tantangan dan keterbatasan yang dimiliki NATO menggambarkan kompleksitas situasi dan mengapa tindakan NATO belum dianggap maksimal. Peran NATO dalam konflik ini adalah wujud kepentingan nasionalnya terhadap negara lain sebagai bantuan dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk membantu Ukraina melawan Rusia.